Mulai ya. Tep. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Taib, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sebelum kita mulai, mungkin agak maju aja sedikit biar agak apa namanya? Ya, ya, agak taib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahhimna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Taib. Fa insyaallah fi hadzal yaum saufa nuwasil, ya, kita akan melanjutkan ma qad darasna min kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, apa yang sudah kita pelajari dari kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ya, di teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, apa itu kalam, ya. Kemudian juga kita sudah mempelajari di pertemuan kemarin, ya, kita sudah mempelajari apa itu atau fasal pertama, isim ditinjau dari bangunan hurufnya. Al-ismu bin nazari ila bunyatihi. Ya, taib. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Sebelum kita mulai, kami mengingatkan kembali bahwasanya kesuksesan seseorang dalam belajar bahasa Arab itu ditentukan dari, ya, seberapa besar keinginannya dalam mempelajari bahasa Arab. Tentunya juga kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian hasil usaha dari orang tersebut, ya, fa insya Allah akan bisa digapai. Dan kemarin kita telah menyebutkan bahwasanya ada 4 tahap yang harus senantiasa kita rutinkan. Yang pertama adalah setidaknya kita membaca sekilas apa yang akan kita pelajari. Kemudian ketika di kelas kita betul-betul menyimak dan memahami apa yang ada di buku. Cukup sebatas itu. Adapun tambahan-tambahan penjelasan maka sebisa mungkin kita catat di bukunya langsung. Dan alhamdulillah buku ini banyak ruang kosong yang bisa kita jadikan catatan di sampingnya atau bisa kita pakai stick note mungkin. Karena itu lebih mudah, lebih enak. Ketika kita membuka memurojaah kembali, kita otomatis langsung melihat, oh, ada catatan di sini. Dan kita akan teringat, ini catatannya penjelasan dari mana, ini penjelasan dari mana. Seperti itu. Kalau kita nyatatnya di buku catatan misalnya, itu pasti akan bisa jadi kita lupa dan akan agak menyulitkan. Ya, itu yang pengalaman kami dalam belajar. Mencatat langsung di buku itu lebih nyaman ketika untuk murojaah. Kemudian yang ketiga, ya, tahap yang ketiga yang kita sebutkan kemarin adalah memurojaah. Senantiasa memurojaah, mengulangi apa yang sudah dipelajari, ya, setidaknya dengan membaca kembali dan memahami apa dari eh, apa namanya, penjelasan atau pengertian-pengertiannya. Dan terakhir adalah wajib, ya, kita tanamkan wajib menghafal dari contohnya kah, menghafal dari istilahnya, ya, apa pengertiannya, pembagiannya, itu yang perlu kita tanamkan dalam mempelajari bahasa Arab ini.
Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah belajar bahasa Arab itu adalah sebuah ibadah. Karena ya, perkataan Umar radhiyallahu anhu, pelajarilah ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Bagian dari agama. Kalau lah bahasa Arab dikatakan bagian dari agama, maka mempelajarinya sudah tentu menjadi ibadah jika kita meniatkannya dengan tujuan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai kapan lagi kita sholat ya? Mungkin betapa banyak ayat-ayat yang dibaca mengenai tentang neraka, akan tetapi mata kita hanya biasa aja, kita nggak tahu apa yang dibaca seperti itu. Dan juga teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kedepannya nanti akan datang rasa jenuh, datang rasa kok saya nggak paham ya, ini bukan bakat saya. Tidak, justru teman-teman harus putuskan pemikiran itu karena itu datang dari was-was syaitan. Karena syaitan senantiasa tidak akan menyukai seorang hamba yang ingin mempelajari agamanya. Makanya dia akan senantiasa datang dengan pemikiran-pemikiran ini bukan bakat saya, ini bukan basic saya, ini saya nggak bisa paham seperti itu. Hati-hati. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, ya Allah, berikan saya kemudahan untuk memahami apa yang menjadi bagian dari agama saya. Karena itu adalah sebuah kebutuhan pokok yang kita butuhkan untuk akhirat kita dan tentunya juga untuk dunia kita. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin nanya dulu. Ya, menanyakan tentang apa-apa yang sudah kita pelajari. Baik, teman-teman, ada yang paham apa itu isim? Apa yang mau menjelaskan tanpa melihat buku? Iya, baik. Silakan, Mas. Apa itu isim? Isim kata? Kata benda. Terus apa lagi? Ciri-cirinya Ah, isim ketika di awalnya ada alif lam atau kalau tidak ada alif lam ada akhiran tanwin. atau dia kemasukan tanwin. Oke. Iya. Baik. Kemudian ciri-ciri yang lainnya. Ada 5 ciri-cirinya. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Isim itu adalah bisa menjadi kata sifat, kemudian juga kata benda, bisa juga eh, ya tidak terikat. Yang intinya isim itu sangat luas, dia tidak terikat dengan waktu. Dan ciri-cirinya ada 5. Baik, teman-teman yang di Zoom mungkin ada yang mau menjawab ciri-cirinya ada 5. Apa aja? Yang selain disebutkan yang sebelum apa yang belum disebutkan oleh teman-teman kita. Tadi disebutkan kemasukan alif lam al-ma'rifah namanya. Alif lam al-ma'rifah. Kemudian dia bertanwin. Kemudian apa lagi? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin tambahkan? Baik, kita bacakan. Dia kemasukan huruf jar. Huruf jar. Dia bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Ingat, huruf jar itu apabila setelah masuk di isim, ini nanti akan menjadi kaidah dalam i'rab ke depannya. Tapi kita ingat dari sekarang, huruf jar itu kalau dia masuk di isim, pasti akan menjadikan isimnya itu menjadi kasroh, harokat akhirnya. Contohnya yang kita pernah baca, ala kursiyin. Maka ya-nya berharokat kasroh. Kalau ada alif lamnya, alal kursiyi, maka tanwinnya hilang. Seperti itu. Dan huruf-huruf jar, ya bisa dicatat, huruf-huruf jar itu akan menjadikan isimnya kasroh, harokat akhirnya. Harokat akhirnya menjadi kasroh. Dan itu nanti ada fungsinya semuanya. Dari situ kita bisa mengetahui maknanya atau kedudukan dari isim ini. Kayak kemudian fi'il, apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi berapa? Tiga.
Madi, mudhari, fi'il amar. Type, fi'il amar. Kemudian, Kemudian fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? kadang atau kan sedang atau Akan. datang Tayyib. Kalau madi, lampau yang lampau. Kalau fi'il amar, Mas Eko, eh teko fi'il amar, kata perintah. oh teko dasar Iya, kata perintah. Baik, fi'il amar adalah kata perintah. Baik, kemudian huruf. Nah, huruf ini jadi di dalam kalam, teman-teman. Kemarin kita membahas kalam itu adalah susunan kata. Ingat, kalimat kalau di bahasa Indonesia itu kata-kata-kata-kata ya kan? Tapi kalau di bahasa Arab, kalimat itu kata. Satu kata aja disebutnya kalimat. Beda. Jadi beda beda perspektif dengan bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita katakan kalam itu terdiri dari tiga. Kalau dia sudah ada isim, ada fiil, ada huruf, itu bisa dikatakan kalam. Kalau memang maknanya sudah sempurna. Tep. Nah, huruf itu tidak berfungsi kecuali jika dia bersambung dengan kata yang lainnya. Tep. Kemudian juga kemarin kita sudah masuk kepada fasal pertama. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Dari bangunan segi akhirnya. Ini gunanya apa, teman-teman? Kedepannya pasti akan sangat berguna dalam hal i'rab, menentukan dia posisinya apa, apakah dia kasroh, fathah atau dhammah. Nah, kemarin kita ada empat, apa aja? Ada empat kemarin. Pasal pertama, iya, isim maksur, kemudian mangkus, mamdud, sahih, taib, isim sahih. Taib, teman-teman udah ini ya, udah mengerjakan semua tugasnya? Udah, Mas Eko udah? Belum? Belum semuanya? Udah semuanya? Ah, taib. Ada yang tidak dipahami sebelum kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan setelah memurojaah kok saya nggak paham. yang mangkuk itu loh yang catatannya itu Ustaz. Mangkus. Ya yang catatannya itu yang penting maksudnya eh, kan dia bisa kalau nggak ada alif lamnya itu loh Iya. jadi itu Nah, kan bikin itu. oke. Baik, kita pahami dulu, kita baca. Isim mangkus. Isim kita pahami dulu apa itu isim mangkus. Isim yang diakhiri dengan ya, huruf ya. Yang huruf ya itu sebelum huruf ya-nya itu berharokat kasroh. Oke, sampai situ dulu kita pahami. Jadi setiap menemukan isim yang apa? Isim kan tadi kita pahami apa itu isim. Yang diakhiri ya, kemudian dia sebelumnya harokatnya kasro, maka sudah pasti namanya mangkus. Oke, kita cukupkan sampai situ dulu. Nah, kemudian, nah contohnya di sini ada disebutkan al-murabbi. Nah, nah baru kita masuk ke catatannya, pengecualiannya, itu kalau ada alif lamnya. Kalau ternyata dia tidak ada alif lamnya, maka ya-nya juga dihapus. Jadi murabbin. Simpelnya seperti itu aja. Kita tidak bertanya kan kok bisa seperti ini karena kaidahnya sudah seperti itu. Cukup Berarti sampai ya situ. juga hilang Berarti ya-nya juga hilang. Kalau alif lamnya tidak ada, ditawir iya, ya-nya hilang maka dia menjadi tanwin. yang tadinya dia diketahui terus jadi umum gitu. Iya, jadi umum. Karena kita kemarin katakan al itu menandakan bendanya sudah jelas atau disebut dengan ma'rifah yang sudah diketahui. Contohnya, kemarin kita katakan qalamun, khudil qalam. Kalau ada orang merintahkan khudil qalaman, kita bisa mengambil pulpen yang mana aja karena dia mintanya yang umum. Tapi kalau ada alnya khudil qalama, maka sudah kolamnya itu pulpen yang dimaksud itu sudah benar-benar tertuju pulpen yang mana gitu. Itu berarti dia apapun gitu kalau dia ada ya yang ini maksudnya kalau ada mangkusnya itu kan Hmm. ya yang ini tapi kalau misalnya yang nggak masuk ke mangkus ya yang penting ada Hmm, tanwinya itu jadi yang aku penting, di sini itu di situ iya, konsennya di situ loh. iya. Jadi kalau misal kita menemukan suatu saat kita menemukan kata tiba-tiba ro'in, misal ya, ro'in. Kok dia tiba-tiba
hukum asal ini kita harus pahami dulu nih. Hukum asal semua isim itu akhirannya eh, bukan doma. Doma, semuanya pasti dia doma, dibaca u. Tetapi kalau ternyata kita kok roin dia tiba-tiba kasroh, bukan roun, bukan roun kan kita tadi kaidah asal ya, kaidah asal semua bahasa Arab itu isim khususnya isim itu harokat akhirnya doma kalau nggak ada penyebabnya. Tetapi kalau tiba-tiba kita menemukan roin, musallin, da'in, kok bukan daun, kodun, hadun, nah maka dia masuk ke dalam isim mangkus. Iya, di kasrotainnya sama tadi kalau berarti nanti dia kalau ada alnya maka dia harus ada yaknya. Baru dia masuk ke dalam isim mangkus. Dan ini nggak banyak, isim mangkus itu nggak banyak. Ya kasrotain kalau nggak ada alnya. Berarti Ustaz, berarti yang kaidah sebelum ya-nya ini kasrah hilang berarti ya Ustaz ya? Kalau dia nggak Hmm, hal itu nggak tetap masuk ke dalam isim mangkus juga. nggak khusus, nggak pasti. Oh, harus ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lam, nggak pasti setelah tanwin, setelah kasrah ini pasti kasrah. Gimana gimana? Sebelum kali kan, kalau yang hukum asal isim maf'ul kan, Iya, sebelum ya iya, sukun itu kasroh. kasroh. Kalau itu ada alif lam, Iya, kalau nggak ada alif lam berarti dia langsung langsung kasrotain iya. tanpa ada syarat apapun sebelumnya. Tanpa ada syarat apapun sebelumnya. Yang penting kasrotain Iya, aja. langsung dia menjadi Ya, kasrotain. maksudnya kan Karena tadi kita katakan ketika isem memasuki alif lam, maka dia tidak bisa ditanwin. Ingat, itu kaidah yang baku. Isim ketika ada alnya dia nggak boleh tanwin. Haram tanwin dia. Nggak boleh. Nggak boleh an. Misalnya, kolamun. Kita masukin al. Kolamun kita masukkan al. Tadinya kolamun. Kolamun. Kemudian dimasukkan alif lam. Maka nggak boleh jadinya al kolamun. Tapi dia jadi kolamu. Bukan nggak boleh ditanwin. Pokoknya kalau sudah ada al, maka haram tanwin. Gitu ya. Baik. kalau Nah, misalkan kasih kemudahan ini bisa nggak kan di kitab kaidah sendiri, jika tidak ada alif lam pasti kasrotain. Ya, iya, isim yang mangkos. bisa. Iya, dia akan dijadikan kasrotain. Dan ini nggak banyak sebenarnya. Kita cukup hafalkan kaidahnya seperti itu. Insya Allah kita tidak menemukannya kecuali dengan kaidah-kaidahnya tadi. Baik, sampai sini ada yang tidak dipahami? Oh yang ini kan Ya, ada yang di latihan ini kan ada Arobiyun. Itu kan memang sebelumnya kasroten, kasroten. Sebelumnya kasro gitu. Tapi dia di situ ada syaddah gitu, Ustaz. Jadi dia eh, ngikutnya kaidahnya ngikut kaidah yang sebelumnya kasro, atau kita yang konsennya ke yang syaddah itu. kita lihat. Arobiyun. Di contoh ya, di latihan. Arobiyun. Nah, tadi kita katakan isi mangkus pasti apa? Kasrotain. Arobiyun di sini dia ada yaknya juga. Ada alnya tidak? Nggak ada. Nggak ada alnya. Kalau isi mangkus tadi kalau nggak ada alnya pasti nggak ada yaknya kan? Iya. Nah, tapi di sini dia nggak ada al, ada ya. Apakah dia mangkus? Bukan. Bukan, pastinya bukan. Dan dia juga harokatnya tanwin, domatain, bukan kasroten. Nggak bisa kita katakan arobin, gitu, arobiyun. Arobiyun itu artinya orang Arab. Ada ya-nya, ada ya nisbah. Nanti kita akan pelajari. Oke? Baik. Jadi apa yang di latihan ada yang nggak dipahami, misal mungkin ini kok gini gitu. Arobiyun ada di baris ketiga dari kiri, tengah-tengah. Maka dia Arabian masuknya apa? Apakah dia mangkus, maksur, mamdud? Isim sahih. Karena nggak ada ciri-cirinya dari ketiga yang di atas. Kita
Ulang sedikit lagi. Maksur itu isim yang diakhiri alif, sebelumnya harokatnya fathah. Teman-teman, kaidah ini sangat penting karena nanti di i'rab itu sangat berguna sekali dan kalau kita nggak paham dari sini, nanti bingung ke depannya. Jadi harus selalu diulang-ulang. Kemudian mangkus. Tadi kita katakan ya cukup sebenarnya cukup kita pahami di huruf terakhirnya ya kalau ada alif lamnya. Dan sebelum ya itu harokatnya kasroh. Cukup seperti itu. Kalau tambahin, kalau nggak ada lamnya, maka ya-nya hilang. Udah. Sisanya jadinya tanwin. Baik. Kemudian isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri hamzah. Sebelumnya alif. Berarti cukup sampai situ semua isim kalau kita menemui hamzah nih terakhirnya. Sebelumnya alif berarti dia mamdud. Contohnya kemarin kita udah sebutkan dawaun, iqtidaun, binaun, samaun, insaun, ibtidaun. Dan ini insya Allah nggak banyak juga. Ya cukup kita hafalin beberapa sebenarnya. Ini Ustaz apa yang domat ini itu pasti Ustaz. Yang mana? Domat ini maksudnya udah pasti atau Sudah ada pasti. kemungkinan. Ya, kita tulis. Makanya kasih catatan, kasih tulisan. Kaidah dalam bahasa Arab itu, kaidah paten, semua isim, kalau nggak ada sebabnya ya, semua isim, Kalau berdiri sendiri. iya, pasti harokat akhirnya doma. Nah, domanya nanti bisa domatain, apa? Yang penting doma. Nanti dia domatain atau doma biasa. Tapi penyebabnya tadi kita harus ingat ini. Kalau ada al nggak bisa tanwin. Kalau ada nggak ada al baru dia tanwin. Qalamun. Kalau tunggal ya, semua isim pasti harokat akhirnya doma jika tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Nah, ini harus kita tanamkan kaidah dasar. Semua isim pasti harokat akhirnya doma jika tidak ada sebab. Isim ya. Kan ada fiil. Hmm. Isim. Oke. Kasih kesempatan buat yang ini. Type. Oh, ada yang ingin bertanya teman-teman yang online? Tafadhol. Bisa di open mic. Ada yang tidak dipahami sebelum kita lanjutkan. Ada, Ustaz. Tafadhol. Itu yang tadi isim mangkus berarti akhiran ya-nya itu harus sukun berarti ya? Isim mangkus akhirannya harus sukun Sukun. maksudnya? Iya. Ya, sukun. Ah, iya, harus ya-nya menjadi sukun dan nanti pada Oh. pembahasan i'rab dia nanti ada kan di i'rab itu nanti kita memperinci keadaannya, kondisinya. Hmm. Tapi kaidah dasarnya dia pasti sukun dalam penulisan. Oke, kita cukup seperti itu dalam penulisan. Karena kalau kita mau bahas langsung ke i'rabnya nanti mumet, pusing. Siap. Iya, nanti insya Allah ke depannya ada pembahasan di depan yang mana nanti isem mangkus ini dia bagaimana cara i'rabnya, bagaimana kedudukannya. I'rab itu ya kita coba baca sedikit, kita kasih sedikit i'rab kayak gini. Misalnya, eh, jalasa. Apa arti jalasa? Kemarin ada Nah, duduk. telah duduk. Nggak jelas. Ja. Tadi yang bertanya siapa? Paham? Jalasa. Siapa? Oh, Kang Rahmat. Iya, Muhammadun. Masih ada yang nggak dipaham lagi? Ustaz, Ustaz Muhammad, jalasa Muhammadun. Nah, contoh simpel. Telah duduk Muhammad. Ini sebenarnya udah cukup. Telah duduk Muhammad. Oh, jalasa Muhammadun. Telah duduk Muhammad. Nah, di sini nanti i'rab ada di misalnya jalasa. Nanti kita harus tahu jalasa fi'lun madi, kemudian Muhammadun. Eh, kita sebutnya fa'ilun Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Seperti itu. Nah, apa gunanya itu? Itu mengetahui kedudukannya dalam konteks biar kita tahu artinya juga. Kalau diartikan tadi itu Muhammad fa'ilun, dia pelaku. Pelaku apa? Yang melakukan duduk ini.
Alamatnya apa? Tanda-tandanya dia pelaku itu kenapa? Karena dia ada doma doma zohiroh. Kalau mangkus nanti dia dia penyebutan i'rabnya itu bukan doma zohiroh, tapi doma muqaddarah. Nah, kita belum bahas ke situ, tapi cuma sedikit aja dibahas. Jangan dipusingin dulu. Baik, Ya, masih siap, Ustaz. depan, insya Allah. Jazakallah. Wa iya. Kan kalau yang berarti yang mabniun juga masuknya isim sahih. Mabniyun. Iya, maksudnya ke dalam sahih. Oh, apa saya waktu itu kata Ustaz mas ini mampu karena spesial. Oh iya, Anda bilang gitu? Iya, Iya, Enggak. ada yang spesial kan, pengecualian. pengecualian. Mabniyun. Bentar, Anda ingat-ingat. Anda bilang gitu ya? Tulis ini. Makanya yang Arabiun juga tadi masuknya Iya makanya tanya. Oh itu. ya. Hmm, isim manqus. Kayak rom Kita masukkan ke isim sahih dulu. Iya. baru Al-murabbi, al-mabni. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang tidak dipahami lagi? Insya'al mura'i. Al-mar'i. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke fasal kedua. Baik, kita lanjutkan. itu udah maten ya tadi Yang mana? tulisannya Ustaz. Hmm. Pasti harokat akhirnya udah maten. Doma, doma atau domatain. Kalau kita tahu kaidahnya kan kalau ada al pasti nggak boleh tanwin. Baik, kita masuk ya. Sudah? Hmm. Oke. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Ya, kita langsung baca aja biar meringkas waktu. Biasanya ya, kalau kita belajar seperti ini bagusnya ada yang baca. Tapi mempersingkat waktu, makanya teman-teman, ana harap ke depannya nanti dibaca sekilas. Nggak mesti harus dipahami, tapi setidaknya dibaca. Baik, kita lanjutkan. Isim ditinjau dari jenisnya. Jadi tadi yang pertama isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Dan yang kedua isim ditinjau dari jenisnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Iya, muzakkar dan muannas. Kita baca dulu. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu muzakkar dan muannas. Apa itu isim muzakkar? Makanya ada istilah dalam zakar. Zakar itu ya menunjukkan laki-laki. Zakar, muzakkar. Nah, isim muzakkar terbagi juga menjadi dua. Ada hakiki dan majazi. Kita hafuz dulu ini ya. Ada hakiki dan majazi. Nah, kita tulis muzakkar. Coba sembari dibaca muzakkar. terbagi dua Siapa yang baca? Baca satu orang. Semuanya nyimak gitu. Coba, Mas Eko. isim muzakkar laki isim muzakkar terbagi menjadi dua yaitu muzakkar hakiki Hmm. menunjukkan manusia dan binatang misalnya tolibun Iya. Muhammadun Oke.
Kemudian saurun. Dua, muzakkar majazai. majazi. Majazai tidak tidak menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya kursiyun, Taib. Kursiun, qalamun, tahun. kitabun. Taib. Nah, kita cukup pahami dan ingat isem muzakkar itu adalah isem yang menunjukkan bahwasanya ini laki-laki. Kemudian dia terbagi menjadi dua, hakiki dan majazi. Ingat namanya hakiki dan majazi. Hakiki itu apa? Isem yang dia menunjukkan manusia atau binatang. Cukup sampai situ. Berarti majazi ini lebih ke benda. Iya, benda mati karena tidak menunjukkan manusia atau binatang. Berarti benda. Atau bisa juga ya, benda. Nah, kita contohnya di sini. Di sini tolibun. Apa artinya tolib? Kemarin sudah ada. Tolibun artinya apa? Siswa atau pelajar. Yang belum ingat tulis lagi. Siswa. Kemudian Muhammadun atau kalau enggak lihat ke sebelumnya lagi kalau memang udah dilewatin. Muhammadun ya nama orang, Muhammad. Maka dia menunjukkan manusia. Kemudian ada saurun. Apa arti saurun? Banteng. Banteng atau sapi jantan. Saur. Kalau Baqarah itu sapi betina. Taib. Kemudian di sini kita kasih catatan. Ini menunjukkan manusia binatang ada kecuali. Tambahkan di situ kecuali tumbuhan. Boleh ditambahkan keterangan di bukunya kecuali tumbuhan. Menunjukkan manusia atau binatang kecuali tumbuhan. Taib. Kita lanjutkan. Muzakkar majazi. Tidak menunjukkan manusia atau binatang. Berarti dia lebih ke benda mati. Contohnya kursiyun, kursi. Qalamun, pena. Kitabun, buku. Taib. Cukup? Oke, paham di sini? Kita cuma pahami itu aja. Nggak menanyakan kok bisa. Karena kaidahnya sudah seperti ini. Kemudian, ism mu'annas. Nah, ism mu'annas. Kita tadi pertama ingat dari jenisnya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mu'annas. Bisa kita baca aja. Ism mu'annas terbagi menjadi dua juga, sama. Hakiki, mu'annas hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya, tolibatun, hindun, baqaratun. Tolibatun artinya apa? Pelajar siswi. Iya, atau pelajar perempuan. Karena ada tamar butoknya dia, tolibatun. Kemudian, hindun. Hindun itu apa? Nama orang. Nama orang perempuan. Kemudian, baqaratun. Sapi betina. Kenapa bisa dia apa namanya pembedanya dengan saurun tadi? Ya, memang karena artinya dan juga ada tamar butoknya. Iya, ada tamar butoknya. Taib. Tamar buto itu yang tak di akhir ini. Tamar buto itu ini. Tak bulat. Di akhir kalimat itu namanya tak merbuto. Tak yang menunjukkan bahwasanya itu perempuan. Hafalkan dulu deh, ingat dulu. Ta marbuta biasanya bukan biasanya, menunjukkan bahwasanya ini perempuan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian muannas majazi tidak menunjukkan sama kayak tadi, tidak menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya maktabatun, mimsahatun, saburatun. Maktabatun artinya apa? Perpustakaan, library ya, library, perpustakaan. Kemudian mimsahatun artinya hadhihi Penghapus. mimsah, penghapus. Kemudian saburoh, hadhihi saburoh, Papan papan tulis. tulis. Nah, hadhihi saburoton. Type. Gimana, Mas Jamar? Ada yang nggak dipahami? Ah, type. Oke, sampai situ kita pahami dulu. Muannas hakiki, muannas majazi. Muannas sama terbagi menjadi dua juga. Hakiki, majazi. Baik. Oke, baru kita masuk ke tanda-tanda isem muannas.
Ada tanda-tandanya. Berarti kalau kita simpulkan mana yang lebih banyak sebenarnya, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar atau muannas? Buat muzakkar. Muzakkar. Muzakkar atau muannas? Kalau dilihat dari isim-isim itu nanti kalau misalnya ada ditunjukkan semua seret gitu. Nanti dia lebih banyak muannas atau muzakkar? Muzakkar. Yang kita pakai yang mana? Karena muannas ada Terbatas berapa ya? terbatas, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Baik, kita coba uraikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama, ada huruf ta marbuto. Nah, kita tadi katakan ta marbuto itu tak bulat, tak bulat, taknya yang biasa di akhir. Nah, itu kita ingat ada huruf ta marbuto selain nama laki-laki. Karena nama laki-laki ada yang ta marbutonya. Contohnya siapa? Tolha, Tolhatu, Hamzatu. Kemudian apa lagi? Muawiyah. 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 Muawiyah tuh. Rohmah. Rohmat. Rohmat juga ada tanda kutanya. Rohmatu. Rohmah. Rohmatu. Arisan. Harisah. Iya, bisa. Kemudian, nah, toib. Jadi, selain nama laki-laki. Kalau memang dia nama laki-laki, ya berarti bukan perempuan dong. Iya kan? Nah, di sini contohnya muslimatun. Apa artinya muslimatun? Muslimah. Kemudian maktabatun. Perpustakaan, kemudian baqaratun. Nah, ini ada tamar butonya semua, maka dia dihukumi sebagai perempuan atau disebutnya muannas. Ingat, muannas. Kita sebutnya muannas, jangan perempuan. Karena kita belajar bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, tanda yang lain. Nama wanita. Ya udah pasti dong nama wanita, tapi kadang nama wanita nggak ada tamar butonya. Contohnya tadi Hindun, Zainabun. Kemudian di sini Asma. Asma nama perempuan. Huda. Huda nama perempuan atau laki-laki? Di Indonesia laki-laki. Di Indonesia laki-laki. Di Arab, Huda itu nama perempuan. Lagi Huda, tulisannya begini. Pak udah. Huda. Ini nama perempuan. Tapi di Arab hukum asalnya dia perempuan. Tapi di Indonesia jadi nama laki-laki. Huda, Pak Huda. Baik. Nah, jadi nama wanita. Kalau memang dia dihukum nama wanita ya berarti wanita. Baik. Kemudian anggota badan double dua. Misalnya ainun. Apa arti ma makna ainun? Mata. Mata. Kapan? Mata. Ainun. Mata dari kapan? Mata. Mata. Ya. Ada dua kan? Meskipun orang cuma punya mata satu ya tetap kita hukumi hukum asalnya dua. Maka dia masuknya ke dalam muannas. Kemudian dapat Mas Eko di mana? Udah kita di ainun. Udah dapat ainun? Ah iya, ait mainun artinya mata. Kemudian rijlun. Apa makna? Ish makna? Kaki. Kaki. Kemudian yadun. Apa makna yadun? Tangan. Tangan. Taib. Nah, semua anggota badan yang double dua, maka dia dihukumi mu'annas. Contohnya ini, telapak tangan. Telapak tangan ada dua atau satu? Dua. Apa bahasa Arabnya? Kafun. Ada dua. Maka dia dihukumi sebagai mu'annas. Oke, taib. Kita lanjut. Tanda yang lainnya. Sifat yang khusus untuk wanita. Misalnya di sini haidun. Haidun. Gak ada tamar butuhnya, tapi ini sifat untuk wanita. Ada laki-laki yang haid. Ah, kok kan? Oh, nggak ada. Nah, haidun artinya haid, orang yang haid. Kemudian murdi'un. Murdi'un itu artinya apa makna? Ish makna murdi'? Menyusui. Menyusui. Taib, sahih. Murdi'un, menyusui. Hamilun, apa makna hamilun? Hamil. Hamil. Apa bedanya kalau ada mengatakan eh, Muhammadun hamilul hamilul qalami sama Aisyah
hamilun. Nah, apa yang membedakan hamil di sini? Muhammadun hamilul qalami. Aisyatu hamilun. Padahal hamil tadi kita artinya hamil kan? Apa yang bisa membedakannya? Kita artikan Muhammad hamil itu kan membawa ya. Iya nggak? Orang hamil kan membawa. Membawa siapa? Membawa anaknya kan? Hamilun. Dari mana kita bisa tahu ini hamil anak, ini hamil kolam. Hamilul kolam itu artinya membawa pena. Muhammad membawa pena. Dari mana? Dari konteksnya kan? Dari namanya juga. Kita nggak mungkin, Muhammad hamil? Nggak mungkin karena dari konteksnya aja udah jelas. Kecuali kalau memang di nama perempuan, pasti, oh apa nih? Hamil apa nih? Nah, hamil, ya hamil. Aisyah hamilun, maka dia Aisyah hamil, sedang hamil. Wanita yang hamil. Kalau Muhammadun hamilul qalami, konteksnya beda. Jadi jangan sampai kita artikan setiap mendengar ada perkataan hamilul Quran. Hamilul Quran itu orang yang menghafal Quran. Ya, bukan orang yang hamil Quran. Ya kan? Beda artinya. Jadi memang kita bisa paham itu dari konteks dan kondisinya. Domatain. Maksudnya domatain. Enggak. Nah, kenapa di sini dia enggak domatain? Karena dia bukan. Enggak. Kan setelahnya. Harusnya kan sininya. Harusnya alhamilu. Mudof ilaih. Nah, ada namanya mudof ilai dan kita belum pelajari. Mudof ilai dia nggak boleh tanwin. Nanti kita pelajari. Katanya itu pemilihan katanya kan bisa nggak hamil juga kan, membawa juga bisa yang lain. Bisa yang lain juga. Yang Ada. hamil gitu. Cuma hamala yahmilu itu artinya membawa. Nah, kita jangan pusingin dulu yang tadi mudof ilai itu apa lagi. Enggak kan kita belum bahas. Kita pahami dulu hamilun tadi artinya hamil. Biar kita nggak salah artikan. Hamala yahmilu artinya membawa. Hamaltul Quran. Saya telah membawa Al-Quran. Hamala Muhammadun ta'aman. Muhammad telah membawa ta'am artinya makanan. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian sifat ikut wazan fu'la. Nah, ini apa itu kemarin wazan kita sebutkan? Timbangan atau pola atau cetakan. Jadi setiap huruf atau ya ism yang dia mengikuti polanya fu'la, ini patokannya fu'la. Duh, fu'la. Maka fu'la. Apanya sih yang jadi timbangannya? Ini nih harokatnya. Doma, kasro, kemudian fathah, ada alifnya. Itu ya, itu yang maksudnya ya. Doma, bukan apa sih ini fu'la apa wazannya? Ini yang kita lihat harokatnya. Makanya coba lihat contohnya husna. Husna. Nah, husna. Lihat sama kan polanya? Doma, sukun, fathah, kemudian alif. Kemudian apa lagi sih contohnya? Husna itu artinya yang baik. Asmaul husna. Husna itu artinya yang baik. Ini dia ini termasuk sifat apa ya? Melebihkan. Maksudnya sifat yang kalau diartikan itu lebih lebih baik. Karena ada kata Hasan. Hasan itu artinya baik. Tapi kalau dia dirubah Hasan ini, lihat ya. Hasan. The best. Contoh. Hasan, Hasan. Iya, Nah, akan bilang Ustaz. iya, tunggu dulu. Hasan. Kita ambil dulu dari kata asal katanya. Hasana. Hasana. Hasana yahsinu. Nah, husna. Atau hasanan. Nah, di sini kita ambil dulu hasanan. Atau hasanun. Apa katanya sana? Nah, hasanun. Ini cuma baik. Hasanun. Hasanun. Tapi nanti dia kalau jadi husna, dia artinya lebih baik
Tapi untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-lakinya apa? Husni. Untuk laki-lakinya dia mengikuti wazan af'al. Af'alu berarti ahsan. Makanya ada kalimat ahsannya itu tandanya lebih baiknya. Artinya lebih baik. Tadinya hasan baik. Ahsan berubah jadinya lebih. Contoh lagi, fadlun. Fadlun itu artinya keutamaan. Afdol. Mengikuti wazan af'al, afdol. Makanya afdolnya lebih baiknya. Keutamaannya, makanya biasanya kita ada sebut biasa di ceramah-ceramah, afdolnya seorang muslim itu seperti ini. Lebih baiknya seorang muslim itu seperti ini. Seperti itu. Ada kata-kata nanti yang dia dijadikan mengikuti wazan yang bisa jadinya artinya itu lebih. Nah, husna di sini dia artinya juga lebih, lebih baik. Mana? Fadla, iya. Fadlun artinya keutamaan, afdol lebih utama. Nanti kita bahas, tapi kita bahasnya dulu fokusnya di sini nih. Fu'la, sifat menunjukkan perempuan. Taib. Kemudian, ya, Kan kita karena udah ada ini ya, tahu apa? udah ada harokatnya. Iya. Kalau nggak ada harokatnya, gimana kita tahu ini wazan fula atau bukan, Ustaz? Dari konteksnya nanti. Iya, dari konteksnya. Dan kadang juga tidak bisa kita asal baca karena memang bahasa Arab itu ada wazannya, ada kaidahnya, ada ininya, ada timbangannya semuanya. Jadi kita kalau nggak ada harokatnya kita nggak bisa ngasal baca juga, nggak bakal ngasal ngasal baca karena kalau kita kecuali kalau orangnya nggak tahu kaidahnya pasti bakal asal baca. Tapi kalau orang yang udah tahu kaidahnya udah hafal nggak bakal dia asal baca. Pasti dia langsung tahu oh ini bacanya sugro, oh ini bacanya kubro. Nah nanti kita taunya dari mana nanti di pelajaran sorof menghafal kaidahnya, menghafalkan asal usul katanya seperti apa. Kata sifatnya ini kubro sama kubro ini. Iya, apa? Nah, Kayak makin ya sifatnya lebih. Iya, sifatnya untuk wanita. Jadi kalau yang bentuknya fu'la itu dia untuk wanita. Husna itu ini semuanya sebenarnya husna, sugro, kubra ini kata sifat. Husna lebih baik, sugro itu artinya lebih kecil. Kalau untuk tapi lebihnya bukan iya, lebih kecil, sugro. Kalau kecilnya sogir. Sogir, sogirotun juga sifat untuk perempuan kan ada tamar butoknya soalnya. Tapi dia kecilnya biasa aja. Sogiro lebih kecil lagi. Sugro lebih kecil. Kemudian kubro. Sugro kecil. Kalau Kub- kubro kan sukro kecil. Dari kata sukro, tapi nggak ada pilu begitu. Kemudian kubro. Kubro artinya besar. Akbar itu untuk laki-laki. Lebih besar. Kubro untuk sifat perempuan. Menunjukkan perempuan. Kubro. Type. Sampai sini kita lanjut ya. Kemudian mengikuti sifat wazan cetakannya fa'la. Fathah. Kemudian apa sukun fathah kemudian ada alifnya. Contohnya di sini jau'a, kasla. Jau'a itu artinya lapar. Kalau untuk laki-laki apa? Minju asal katanya jawa'a asal katanya. Atau bukan asal katanya memang jawa'a tapi dia nanti berubah jadi ja'a ya ji'u jau'an. Nah, sifat kata untuk kalau laki-laki jau'anun ada nun-nunnya nanti. Kalau kasla itu artinya malas. Kalau untuk perempuan laki-laki berarti apa? Sana. Hmm, jauh jau'anun. Kas nah, kaslanun. Tulisannya nanti kayak gini. Kaslanun. sama sih kok pusing kita juga. Pusing. Pelan-pelan ya udah artinya jangan jangan di ini dulu Mas Eko. Kita udah kita fokus di bukunya dulu aja. Jawa'a artinya lapar. Tulis lapar dulu. Heeh. Apanya sih yang bikin dia kita tahu dia untuk wanita? Bentuknya. Ingat ya, polanya. Jangan pusing yang lainnya. Ini kita hapus. Kita hapus ini ya. Karena udah ada di buku. Cuma tadi mau bikin kesimpulannya cuma nggak usah kayaknya. Nah, kita lihat polanya. Di sini polanya apa tadi katanya wazannya? Fa'la.
Kecil banget. Ntar, ntar. Bikin gede. La. Apa sih yang mengikutinya ini nih? Huruf-huruf ininya nih, ini timbangan ini kita bayangannya fa'ala itu adalah sebuah cetakan. Harokatnya pertama fa'ala, ya kan? Fathah. Kemudian sukun, fathah, alif. Apa yang contohnya di situ? Jaw'a. Nah, mirip gak? Ya kan, mirip. Apa sih ini? Nah, jaw'a apa lagi contohnya? Kasla. Nah, ini yang kita fokusnya di sini, kasla. Dia setiap yang mengikuti fa'ala bentukannya, maka dia dihukumi sebagai wanita. Contoh, Aisyah, kita mau bilang Aisyah orang yang lapar. Berarti jaw'a. Aisyah, iya. Aisyah jaw'a. Kalau laki-laki nanti dia nggak bisa ini jaw'a karena ini untuk perempuan. Nanti jaw'an. Tapi kita di sini kan nggak ada dibahas ya. Misalnya siapa? Jamar misalnya. Jamaru. Tulisan antum a'jamnya. A'jam. A'jam. Iya, a'jam. Jamaru. Ada wa-nya nggak ya? Nggak bisa pakai tanwin gitu. Iya. Jamaru jaw'an. Lapar. Nah, kita intinya di sini tadi. Wazannya dulu. Ikutin wazan itu. Baik. Kemudian atosha. Atosha itu artinya haus. Wanita yang haus gitu. Untuk sifat wanita yang haus. Baik. Udah? Fokusnya di situ. Jangan fokus kok bentuknya gini. Fokusnya yang penting mengikuti wazan fa'la. Kedepannya insya Allah pelan-pelan akan paham. Kemudian sifat ikut wazan fa'la'u. Nah, ini kebanyakan di warna-warna. Tulis, kasih catatan kebanyakan di warna-warna. Dan memang sebenarnya lebih banyak di situ warna-warna. Fa'la itu kebanyakan di untuk warna-warna. Contohnya sofro'u. Sofro itu artinya apa? Apa artinya sofro? Hah? Sofro artinya kuning. Iya, asfar. Kalau asfar untuk laki-lakinya. Sofro. Kemudian sauda. Apa artinya sauda? Habbatus Hitam. sauda. Apa? Hitam. Tadi satu rahmat apa? Hitam. Hitam. Iya, taib. Sahih. Kemudian hamro. Merah. Merah. Taib. Hamro artinya merah. Ya. Apa sih ini fa'ala tadi sama juga fa'ala mengikuti wazan fa'la'u. Nah, ini nih bentukannya sini hamro'u. Ini mim ya, hamro'u. Sama nggak sih bentukannya? Fa'ala hamro. Sama nggak Mas Eko? Sama kan? Iya kan? Sama cara penyebutannya fa'ala hamro sama. Kemudian lagi sofro tadi. Sofro. Nah, itu yang kita fokusnya di situ. Berarti semua. Jadi kalau misalnya mau bikin kalimat hmm, apa? Tas berwarna merah. Tasnya berwarna tas itu haki batun. Batun amro. Iya, contohnya seperti itu. Oke, Tep. Terakhir yang kedelapan, beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Dari mana tahunya? Dihafal dan dari didengarkan. Atau disebut dengan istilah sima'i. Kita mendengarkan dari siapa? Orang Arab bisa atau dari Al-Quran. Contoh, di sini ada jahannam. Jahannam artinya apa? Neraka. Ya, bisa menyala-menyala, tapi yang dimaksud itu neraka. Atau api, jahannam. Bisa api, bisa neraka, tergantung nanti teksnya. Yang intinya jahanam itu sesuatu yang panas, jahannam. Nah, Allah menyebutkan di Al-Quran, hadhihi jahannam. Pakai hadhihi. Hadhihi ini tuh untuk kegunaan perempuan. Bukan hadha. Hadha jahannam. Tapi hadhihi. Hadhihi narul lati.
Ada juga nar, makanya juga nanti perempuan. Nar tuh ada. Kita lihat di Al-Quran. Nanti ada namanya haza, hazihi. Kita akan pelajari sebentar lagi. Ingat, di sini kita sebut sedikit hazihi itu untuk perempuan, haza laki-laki. Haza itu artinya hazihi ini. Misal, ini apa bahasa Arab tadi? Mimsahatun. Berarti dia pakainya hazihi mimsahatun. Hazihi itu artinya ini. Ini apa? Penghapus. Pakainya hazihi karena dia perempuan. Kalau haza ini juga tapi untuk laki-laki, untuk sifat yang laki-laki. Contohnya hadza qalamun atau hadhihi qalamun. Hadza. Iya. Bisa ditulis hadhihi, hadza ditulis duluan nggak apa-apa. Setiap ada faedah yang Anda sampaikan atau ada catatan atau apa, kita tulis gitu sebisa mungkin biar nanti itu yang menjadi pengingat kita ketika murojaah. Nih. Taib. Kemudian jahanam tadi artinya api atau neraka, boleh. Ardun. Ardun artinya bumi. 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 Ard. Aduh, ayu. biar Aduh, ayu. Bumi ayu, Ustaz. Taib. Ardun, bumi. Kemudian bi'run. Bi'run. Bi'r. Bi'r. Bi'r artinya apa? Sumur. Oh, iya. Bi'run artinya sumur. Kita tahu dia mu'annas, dia perempuan, ya dari sima'i, dari mendengar. Kemudian ka'sun. Nah, sekarang ini lagi ka'sul alam. Apa ka'sul alam? Bencana. Sekarang lagi panas-panasnya ka'sul alam. Musim panas. Enggak. Ka'sul alam. Tadi malam apa lawan apa? Oh, pertandingan. Ka'sul alam itu piala dunia. Oh, Ka'sun itu artinya piala. Alam, dunia. Ka'sul alam, piala dunia. Makanya kalau kalau antum nonton nonton enggak ada maksudnya kalau nonton piala dunia tapi yang pakai bahasa Arab pasti dia akan nyebutin Ka'sul alam misalnya ininya komentatornya. Kak. Ya lasut nonton. Taib, Ka'sul alam. Ka'sun artinya piala atau bisa juga gelas. Cawan. Oke, taib. Kemudian rihun. Rih artinya apa itu? Angin. Makanya di doa Allahumma inni as'aluka min Allahumma inni as'aluka khairan min hadhihi ar-rih. Hadhihi pakai hadhihi. Hadhihi rih wa khairama fiha. Ada ha itu untuk menunjukkan perempuan. Nanti kita bahas. Nanti tapi itu contoh dalilnya bahwasanya rih itu adalah muannas. Kemudian syamsun. Apa artinya syamsun? Matahari. Nah, makanya ada orang namanya Pak Syamsu. Pak Matahari. Syamsu. Matiin dulu itu. Tapi dia itu menunjukkan Syamsu tadi itu menunjukkan untuk perempuan. Syamsu. Nah, dari mana kita tahu Allah sudah menjelaskan? Idza syamsuku wirat. Idza syamsuku wirat di surat At-Takwir. Apabila matahari telah digulung. Kuwirat dari mana kita tahu syamsuku wirat? Nanti kita akan pelajari ada tak taknis. Iya, kuwirat. Nah, di sini ada tak taknis. Ini itu yang menunjukkan bahwasanya syamsunya tadi itu perempuan. Muannas. Allah sendiri yang menyebutkan syamsu itu matahari itu adalah muannas perempuan. Kemudian juga narun. Jahat narun artinya api. Makanya hadhihi narul lati. Ada dua tandanya di situ. Hadhihi narun sama allati. Allati itu kegunaan untuk perempuan juga. Nanti kita akan bahas juga sebentar lagi di depan. Type. nanti Samsung Ustaz bisa termasuk juga dikategorikan yang berpasangan misalnya dengan bulan layu. Kan satu mataharinya. Matanya cuma satu. Iya, gimana maksudnya? Kan matahari cuma satu. Iya maksudnya. Dengan bulan. Ada matahari, ada bulan. Asyamsu wal qamar. Tapi Pasti dua-duanya Atau itu perempuan itu. enggak. Komar malah dia bukan perempuan, bukan muannas, Sudah kan? muzakkar. Iya,
berlawan, ada laki-laki, ada perempuan, ada bulan, Nah, ada iya. matahari. dalam satu kalimat gitu. Berarti nanti kalimat sebelumnya atau sesudahnya dia makanya mudzakkar juga atau Pakainya, ini ini, yang keduanya itu ya. ini. Kalau kita misalnya, Ana lagi ngobrol sama ada 4 perempuan, ada 1 laki-laki. Nah, nanti kalau pakai bahasa Arab, 1 laki-laki. Suami istri ya, orang-orang yang punya istri 4 kan. Kita 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 yang mana, tunggu dulu, kita lihat dulu. Yang mana lebih mayoritas, perempuan atau laki-laki? Perempuan kan. Tetapi dalam bahasa Arab, laki-laki itu selalu diutamakan. Makanya nanti kita kita nyebutnya antum itu udah semuanya. Padahal antum itu kan untuk laki-laki. Antuna untuk perempuan. Atau misal contoh lagi, kita lagi eh, ngisi kajian ibu-ibu. Semuanya kan ibu-ibu. Tapi ada 2 orang laki-laki di situ. Misalnya Ketua RT sama Pak RW lah, Ketua RT sama Pak RW. Kita nyebut antum itu udah mewakili yang perempuannya juga. Nggak mesti harus kita menyebutkan antum antuna, nggak usah. Antum itu udah mewakili perempuan. Karena memang kaidah asal laki-laki itu selalu yang paling diafdolkan, menunjukkan bahwasanya laki-laki itu memang memiliki keutamaan di atas perempuan. Baik. Ada yang nggak dipahami? Udah, mumet. Enggak, kita cukup pahami dulu ininya. Fa'la bentukannya, wazannya itu aja, bentukannya wazan. Cetakannya fa'la, wazan. Jangan ada bertanya-bertanya, kok bisa bentuknya gini, kok bisa gini. Cukup pahami, oh bentuknya kayak gini, udah. Terus murojaahnya di situ. Iya, betul. Makanya yang bikin mumetnya itu di situ. Baik. Oke, kita lanjut ke catatan. Kita lanjut ke catatan. Mungkin biasanya memang awal-awal kayak gini belum paham, tapi nanti pas ke depannya nyambung-nyambung dengan yang lain, baru, ini gunanya. Bahasa Jepang tuh ya. Iya, makanya nanti ke depannya baru paham, Berkaitan. berkaitan, saling berantai. Baik, kita lanjutkan catatan. Ada isim yang ada tamar butonya. Nah, ini di sini pengecualian-pengecualian. Ada kaidah itu likul liko idatin istisna. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Likul liko idatin istisna. Istisna itu pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian, ada yang dikecualikan di situ. Itu kecualian. Baik. Nah, kita lanjut. Pertama tadi dikatakan ada isim yang tamar buto, ada tamar butonya tapi dia isim muzakkar. Nah, itu tadi kita katakan dia bukan muannas. Contohnya nama laki-laki. Apa di sini disebutkan syu'bah. Syu'batun, ada tamar butonya kan? Syu'bah artinya syu'bah, orang syu'bah. Tapi ada tamar butonya. Tapi jangan sampai kita bilang, oh ada tamar butonya nih. Nah, kita langsung masukkan, oh ini muannas. Padahal itu nama laki-laki. Kemudian Tolha. Tolhatu itu ada tamar butonya juga, tapi dia nama laki-laki. Muawiyatu nama laki-laki juga. Kemudian Hamzatu nama laki-laki. Apalagi yang ada nama tamar butonya nama laki-laki? Hmm, Rahmatu tadi kita sebutkan Rahmatu, Rahmah. Ada tamar butonya apalagi? Banyak sebenarnya. Baik. Kemudian lanjut. Yang kedua, ada isim yang boleh muzakkar dan muannas. Nah, dia bisa masuk muannas, bisa muzakkar. Tapi bukan kita katakan dia apa? Kenapa ketawa? Transgender. Transgender ya, kita tidak katakan transgender ya, tapi dia dia sifatnya bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan gitu. Mana atau muzakkar. Nah, contohnya di sini samaun, langit. Dia bisa dikategorikan laki-laki atau perempuan. Bukan berarti transgender tadi. Enggak. Karena transgender juga ya usul asalnya ada jenis kelaminnya kan, tapi dia merubah. Jadi nggak jelas. Tapi memang ada hukum fikih itu yang membahas tentang orang yang lahir memang tanpa
kelamin, bahkan ada yang 2 kelamin. Dia apa ya namanya ya, lupa lagi. Dan itu banyak banget uzur syar'i atau pengecualian untuk orang tersebut. Kayak iya, jadi nanti hukumnya mana yang lebih condong, mana yang lebih lebih iya, mana yang lebih berdominan. Kalau memang ternyata yang lebih dominan itu apa jenis kelamin perempuannya karena dia haid misalnya, maka dia perempuan, dihukumi perempuan. Tapi kalau ternyata itu cuma dia memang memiliki apa namanya jenis kelamin perempuan tapi tidak berfungsi, tidak haid, tidak bisa hamil juga, maka dia laki-laki. Hukum asalnya kayak gitu. Ada apa namanya apa ya disebutnya ya? Ada. Ada, dan memang itu ada, dan di Indonesia Anda pernah lihat ada beritanya. Iya, type. Nah, sama tadi artinya langit. Ibetun. Ibetun dia artinya ketiak. Ada 2 kan? Tapi dia bisa muannas, bisa muzakkar. Ustaz, syaratnya ini kalau misalkan mau anas nanti ada ditambahin kak marbutoh Enggak, atau enggak? enggak Atau usah. gini aja berarti. Gini aja. Ini berarti cuma segini kan? Iya, ada cuma berapa. Dan yang disebutkan ini udah banyak sih sebenarnya. Udah mewakili. Nanti kita bisa cari tahu lagi di kamus-kamus sebenarnya. Tapi ini yang beberapa ini harus dihafalkan sih ya biar enak aja kan. Ibetun ketiak. Iya, bisa jadi karena sering pakai atau karena tapi biasanya itu kebanyakan dipakai kata-kata kayak gini tuh di fikih nanti. Kalau akidah jarang banget membahas kayak gini-ginian. Kemudian sukun, sukun itu artinya pasar. Suk, sukun ada di nomor 2, Kak Mas Eko. Sukun, pasar. Kemudian kita lanjut. Unukun itu artinya leher. Unuk. Silahun artinya apa? Silah. Silahul mu'min. Ad-du'a. Senjatanya seorang muslim itu adalah doa. Silah artinya senjata. Silahul mu'min ad-du'a. Senjatanya seorang muslim adalah doa. Atau ad-du'a silahul mu'min. Baik, kemudian sikinun, pisau. Sikin, pisau. Sabil artinya jalan atau cara. Torik juga sama. Jalan atau cara juga. Torik, torik, jalan. Torik, halilintar. Torik artinya torik, torik, torik. Yes, torik. Cuma perbedaannya nanti ada di penggunaan konteksnya nanti beda. Torik dengan sabil. Sabilun najah, torikun. Torik itu lebih kayak kaidah-kaidah torik atau apa ya? Dia tapi nanti tergantung konteksnya sih. Kita pasti akan paham juga. Oh, ini lebih cocoknya apakah jalan, cara atau kaidah-kaidah. Gimana? Nama ya enggak Belum matain berarti. gimana? Kalau nama mereka kan belum matain kan? Nah. Tori. Toriku. Toriko. 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 Atau nyambungnya kemana? Anda nggak paham. Iya maksudnya artinya dia jalan juga kan bahasa torik ya jalan. Torik, torik jalan. Torik atau cara sih dia lebih kayak cara, jalan, cara, tapi lebih ke cara. Turuku ada istilah apa ya? Anda pernah mendengar turukun najah. Cara-cara agar selamat. Turukun najah min apa gitu. Kalau jalan raya apa, Ustaz? Jalan raya itu jalan yang biasa dipakai. Jalan raya. Kalau untuk jalan raya itu sebentar. Sama jalan juga. Bukan. Iya, apa ya? Bukan sabil sih. Kalau sabil juga dia nggak kepake buat jalan raya. Dia itu sabil itu dia lebih kayak jalan tapi jalannya bukan jalan yang Metoda lah ya. bukan jalan yang fisik. Apa sih namanya? Bukan jalan yang ada bentuknya, tapi dia jalan yang apa ya? Cara, metoda. Enggak, contoh. Gini. Anak Jalan katakan menuju surga. sabilun najah, jalan-jalan menuju keselamatan. Dia jalannya
berada dalam pikiran. Nah, bisa dikatakan metode sih, tapi dia pokoknya jalan tapi bukan yang jalanan umum, fisik. Ya apa sih ya? Anak kayak kebayang tapi lupa namanya. Gitu. Tapi kalau jalan torik, lebih ke torik, jalan jalan umum itu. Torik. Fisya atau syari. Syari. Syari, Ustadz Rahmat, syari. Nah, Aina taskun askunu fi syari' Hekinan misalnya. Di jalan Hekinan misalnya. Nah, syari itu jalan. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya banyak. Torik itu dia cara, bisa juga jalan, tapi dia dalam konteks yang tidak terlihat. Sabil jalan yang tidak terlihat, tapi sabilun najah, sabilut, sabil apa lagi? Tab, itu ya, tab. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Ada isim sifat yang boleh muzakkar dan muannas mengikuti wazan fa'ul. Tulis di sini fa'ul itu dalam artian eh, pelaku, tulis fa'ul, pelaku. Kemudian fa'il, kita kasih keterangan di situ, fa'il, objek, objek. Fa'il, objek. Fa'ul tadi untuk pelaku, fa'il untuk objek. Nah, misalnya, jadi kedua isim ini kalau dia mengikuti wazan, ingat ya, setiap ada kata wazan itu bentuk. Nah, di sini ada sobur. Berarti dia mengikuti apa? Fa'ul atau fa'il? Sobur. Fa'il atau Faul. fa'ul? Mengikuti fa'ul. Faul. Iya, mengikuti fa'ul. Berarti dia pelaku. Makanya di sini contohnya coba kita lihat. Rojulun soburun. Laki-laki yang sabar. Pelaku kan? Yang sabar. Siapa yang sabar? Ya laki-laki itu. Misalnya, Teddy soburun. Sobur itu Teddy sabar. Tapi sobur ini untuk benar-benar yang sabar banget. Ada soburun, ada sobur. Sobur itu dia benar-benar sabarnya mantap. Sobur. Kemudian ada imro'atun. Wanita yang sabar. Soburun. Tidak mesti harus ditambahkan lagi soburotun. Nggak harus. Sobur. Cukup dengan soburun. Maka sudah menjadi sifat untuk wanita. Wanita yang sabar. Nah, contoh tadi itu tadi yang mengikuti fa'ul. Itu untuk pelaku. Dalam artian dia pelaku. Nah, fa'il, objek, karena ada 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 pelaku yang dia juga bentukannya fa'il. Nanti kita pelajari. Tapi kita ambil aja di sini dulu. Fa'il di sini dalam artian untuk objek. Oke, sebatas itu. Cukup objek. Nah, di sini contohnya rojulun kotil. Artinya laki-laki yang dibunuh. Objek kan? Nah, kemudian ada imro'atun kotilun. Perempuan yang dibunuh. Oke, seperti itu. Mengikuti wazan fa'ul sama fa'il. Ingat itu ya, dua itu. Sudah. Nggak banyak-banyak kok. Yang intinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, sebisa mungkin kita mulai menghafal mufradat yang sudah kita pelajari. Itu penting banget. Hafalkan kosakatanya sedikit-sedikit satu hari. Gimana nanti kalau kita adakan di dalam grup itu menyetor online pakai VN. Jadi, ya kan? Jadi nanti terus siapa yang koreksi? Maksudnya dia taunya salah atau enggak gimana? Iya, tapi maksudnya pas lagi gimana ya enaknya ya? Iya sebenarnya pengen sih. Jadi dia nyetor pakai VN. Kalau salah, ya dia ngelihat lagi terus. Ya pokoknya untuk memastikan ya dia udah hafal atau belum ya. Ya, berarti nanti di grup teman-teman ya menghafalkan mufradat yang sudah kita hafalkan minimal sehari tiga, tiga mulai dari awal yang paling awal ini dari kalam itu kan ada kosakata. Kita hafalkan minimal sehari tiga. Oke, Type, insya Allah. Jadi nanti teman-teman semuanya silahkan mengirimkan VN. Misalnya hari ini, maun, air, burtukolun, jeruk, kemudian tufahun, apel. Udah, VL. Dihafalin dulu, habis itu kalau udah hafal, di VN. Gunanya biar apa? Ya, sebenarnya memang kayak biar mastiin aja udah hafal atau belum. Sama biar kita terpacu semangatnya. Oke, Type setuju ya?
teman-teman. Karena kalau nggak ada kayak gini nanti nggak hafal-hafal ini. Jalan terus tapi nggak hafal-hafal, nanti bingung lagi. Intinya Japri atau di Pusat? Japri aja ya. Ya. Ah ya, Japri aja. Oke, nanti Ana ingatin kalau gitu berarti. Setiap hari insya Allah Ta'ala Ana ingatkan. Kalau Ana lupa, teman-teman ingatkan aja, ada yang reminder gitu. Setoran mufradat. Paling batas, ya bebas sih, bebas kapan aja. Tapi yang intinya sehari 3. Oke? Bisa ya, insya Allah. Sehari 3. Baik. Kalau nanti bisa Ana buatkan absen siapa yang belum gitu. Tapi Ana nggak punya nama-namanya. Iya, ada. Ah. Baik. Berarti kosakata yang udah pernah dibahas berarti ya. Iya, betul, betul. Nanti dipindah sana kan. Jadi karena kosakata yang sudah kita bahas ini nanti terulang lagi ke depan, nanti itu juga menghambat jadinya kalau kita nanya lagi artinya apa, dan akhirnya terlihat juga kesungguhan kita kayak nggak ada gitu kan, karena kita udah Hmm. terlewati tapi kok nggak hafal, belum hafal gitu. Type gitu ya, setuju ya insya Allah ya, nanti dibuatkan Insya pengumuman. Allah. Iya, type. Oke, nah latihannya kita sebenarnya mau masuk lagi satu ini, bisa ya? Atau Hah? Lanjut aja. Siap nih, masih kuat. Atau gimana kalau kita masuk ke tasrifnya nih? Kita karena mau nggak mau, nggak bukan mau nggak mau, tapi memang metodenya bukunya ini tasrifnya harus berjalan barengan. Nahwunya jalan bareng, tasrifnya bareng. Dan tasrifnya ini lebih banyak ke hafal aja. Nggak usah terlalu pusingin dulu, nggak usah pusingin bentuknya gimana gimana nggak. Tasrif itu ada di halaman 117. Sofha sab'ata asyar wa mi'ah sab'ata asyar wa mi'ah. 17. Karena kalau kita mau masuk yang pasal ketiga, ketiga banyak nih, nggak cukup nanti. Atau mau lanjutin, mending tasrif sih kalau kata Ana. Iya, oke, tasrif ya, kita masuk ke tasrif. Kalau kita makan Minum aja sih. Bismillah. Sebelum kita masuk tasrif nih, ada yang nggak dipahamin tadi dari pasal kedua. Ustaz, saya mau nanya, Tafadhol. itu yang wazan wazan ya, misalkan Pak Fa'la, Fa'lo, apa? Fu'la gitu. Kan misalkan nih kata husna, sugro, itu kenapa harus ke mu'annas gitu kan? Muzakkar juga bisa kan ada misalkan husna baik-baik juga bisa kan dipakai laki-laki gitu. Nggak Maksudnya bisa. nggak bisa. Iya, jadi memang semua sifat, ini sifat ya, kata sifat yang mengikuti wazan fu'la itu dihukumi dia mu'annas. Karena untuk yang laki-laki nanti ada juga dia. Ada juga. Ah, ah. Oh, Apa? Laki-laki. Ada. Misalnya ya, di sini fu'la kita ambil husna. Artinya kan mm. tadi baik, lebih baik. Kalau untuk laki-laki dia ahsan. Oh, beda lagi ya. Iya, beda lagi. Kalau yang biasanya hasan, hasanun itu baik. Tapi kalau untuk perempuan hasanah, anti hasanah. Anti hasanah, kamu itu perempuan yang baik gitu. Anti imro'atun hasanah. Tapi kalau benar-benar baiknya bagus, anti husna. Hmm. Yang katanya sogir sama kabir Ustaz. Buat laki-laki. Apanya? Sogir sama Sogir. kabir. Iya. Kan ini kan cewek nih. Iya. Yang buat cowoknya. Buat cowoknya sogir. Sogir itu buat cowok. Kalau yang cewek sogiroh. Su- Sugiro. Tambahkan tamar Ada buto. tak marbutoh ya. Betul. Kabir, kabiroh. Kayak gitu. Ah, Iya. Tapi di sini makanya gimana, Sat? makanya kiamat kiamah sugro berarti kiamahnya itu berarti Iya, kiamah itu berarti perempuan. perempuan. Sugro, makanya dia dikasih nama Sugro karena Ah, dia perempuan tadi. Kiamah itu perempuan. Kiamatun ada tamar butonya. Kiamatu Sugro, bukan kiamatu
Asgor. Asgor. Enggak disebut. Asgor itu untuk yang laki-lakinya. Oke. Yang mah perempuan. Kita enggak jangan diartikan dengan perempuan-perempuannya, tapi kita sebutnya muannas muzakkar aja. Kita jangan kiamah perempuan, jangan berpikir kiamah perempuan berarti jenis kelaminnya perempuan dong. Nah, itu Enggak. maksudnya saat Iya, enggak. saya tanya. Iya, enggak gitu maksudnya, teman-teman. Mu'annas berarti ya. Iya, muannas. Jadi jangan kita berpikirnya, ah, laki-laki berarti ada jenis kelaminnya dong. Enggak. Tapi memang jenis secara jenisnya seperti itu. Baik. Dan ini nanti berguna ke depannya buat ya berguna banget. Iya, pengelompokannya. Kalau dasarnya ini kita nggak tahu ada isim ternyata ada muzakkar ada muannasnya ya bingung nanti ke depannya. Karena kan memang di dunia ini Allah tuh menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Inna khalaqnahu apa? Gimana? Siapa? Kan anak ini sekarang bisa sama nanti anak tiga nanti aman. Oh iya, taib, tafadhol. Taib, kita masuk ke tasrif sebentar ya. Cukup insya Allah karena tasrif cuma mengandalkan hafalan, nggak pemahaman. Ya pemahaman juga sebenarnya tapi nggak terlalu seberapa. Baik, nah kita masuk ke halaman 117. Teman-teman bisa buka halaman bukunya 117. Muqaddimah ilmu tasrif. Baik, kita baca dulu ya. Tadinya mau kita membahas pasal ketiga tapi itu terlalu banyak dan mungkin akan lebih puyeng karena dia kaidah. Kaidah yang harus dihafalkan. Kalau tasrif cuma ikutin alur aja. Tasrif itu ngikutin alur aja. Kayak gitu aja tasrif. Baik, kita baca dulu. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal, memalingkan satu kata menjadi beberapa bentuk untuk menghasilkan makna yang lain. Oke, berarti garis besarnya adalah ilmu yang merubah katanya tadi itu menjadi banyak untuk mendapatkan arti yang berbeda. Itu ilmu tasrif. Dari satu kata menjadi banyak untuk mendapatkan hal yang berbeda, makna yang berbeda. Nah, misal di sini disebutkan kata fa'ala, itu fa'ala, nggak ada harokatnya kan? Fa'ala. Jangan dibaca fu'ila, tapi kita bacanya fa'ala. Bisa sebenarnya fu'ila, tapi kita bacanya fa'ala. Yang berbentuk fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Past tense, telah berlalu. Iya. Fi'il madhi yang berarti telah berbuat atau telah berlalu. Bisa diubah menjadi bentuk fi'il mudhari. Nah, jadi dari kata fa'ala ini dia bisa diubah menjadi kata yang akan mendatang. Fi'il mudhari, ingat ya fi'il mudhari. Yaitu yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu. Jadi ikutin aja alurnya. Fa'ala yaf'ulu. Yang berarti sedang berbuat. Fa'ala itu artinya berbuat. Juga bisa diubah menjadi isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Nah, ini kita kasih nama. Isim fa'il adalah orang yang berbuat. Ya udah ada sih. Orang yang berbuat. Atau pelaku. Ada. Halaman 17. Oh iya. Halaman 17. Baik, isim fa'il artinya pelaku. Orang yang berbuat kan pelaku. Fa'il namanya. Kita lanjut. Ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi, digarisin kalau bisa, biar enak lihatnya. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, penjelasannya apa itu tasrif istilahi? Adalah bentuk tasrif. Tasrif itu artinya berubah, teman-teman. Tasrif. Disorifkan, dirubah-rubah, dibagi-bagi. Menyamping. Di sini tasrif istilahi itu adalah tasrif yang menyamping atau horizontal. Berarti dia modelnya kayak gini. Set, set. Karena nanti ada yang kita hafal itu modelnya gini, sama ada yang modelnya dari bawah ke atas. Gitu. Itu nanti cara hafalnya seperti itu. Sedangkan tasrif lugawi, nah ini yang dia bentuknya memanjang ke bawah, vertikal. Dari atas ke bawah, cara menghafalnya. Karena ini di tasrif nanti dia ditabel-tabelkan. Ditabel-tabelkan. Nanti yang tasrif lugawi itu nanti di halaman belakang-belakang. Nah ini. Modelnya ke bawah gini. Ngafalinnya. Kalau ini dia ke sini, samping. Type. Oke. Cukup sampai situ tasrif. Juga menyamping. Iya, istilahi. Dan logowi bawah. Ah, ah.
Kita pahaminya sampai situ dulu aja. Oke, kita mulai. Tulisannya maksudnya. Iya, cara menghafalnya, tulisannya. Coba lihat halaman sebelahnya deh. 118. Nah, cara menghafalnya jadi dari kanan ke kiri. Horizontal kan? Ke samping dia. Nah, sekarang teman-teman lihat di halaman 152. Nah, itu lugawi. 152. 152 itu dia ke bawah. Set, set, set. Cara menghafalnya dari atas ke bawah. Atau buka aja langsung, iya. 152. Dimulainya dari 152. Nah, itu lugawi. Buku-bukunya sudah dikirim semua ke teman-teman? Belum? Ah, udah. Alhamdulillah. Oke, kayak gitu ya. Kalau di Jepang ada juga ya, dihafal-hafal kayak gitu. Perubahan-perubahan katanya. Banyak. Nah, sama bahasa Arab juga banyak. Bahkan di sini lebih banyak. Bukan banyak doang, lebih banyak. Banyak. Oke. Nah, kayak bahasa Vietnam. I eh, I aja udah banyak. Gimana gitu. Ya kan banyak banget. Baik, teman-teman kita masuk ke tasrif istilahi. Ingat tadi tasrif ini dia sebenarnya memang juga memahami kaidahnya, tapi di sini kita lebih fokus ke menghafal aja. Ikuti aja alurnya. Jangan dibawa pusing kok berubahnya gini nggak, jangan. Tapi ikutin aja alurnya, apa yang mau dihafal hafalkan. Nanti bergunanya kapan? Pas baca kitab. Nanti itu pas baca kitab kita akan langsung bisa refleks kalau kita udah terbiasa. Kayak oh ini dibacanya fa'ala atau fa'ila atau fa'ulu atau apa gitu. Nah, oke kita masuk ya. Tasrif istilahi halaman 118. Semuanya lihat halaman 118, tasrif istilahi. 118. Udah semua 118? Taib. Kita baca dulu dari awal. Al-qismul awal, tasrif al-fi'lis sulasi mujarrad. Tasrif tasriful fi'li as-sulasiyi al-mujarrad. Tasrif itu tadi kan perubahan, kemudian fi'il, kata-kata, kata kerja, as-sulasi itu yang memiliki tiga huruf. Tulis, sulasi 3 huruf. Mujarrad dia asli. Secara bahasa itu artinya asli atau telanjang. Memang hurufnya asli, nggak ada tambahannya. Dan kemarin kita masuk di bab awal sebelum masuk pasal pertama ada tentang sorof juga. Yang mana mengatakan bahwa usul asal kata itu semuanya berdiri dari 3 huruf aja. Nah, makanya ini dinamakan sulasil mujarrad. 3 huruf yang asli. Oke? Nah, kita mulai hafalkan ya. Kita mulai bacanya. Cara bacanya kayak gini. Di sini kita jelas dulu. Ada albina, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amr, fi'il nahyi, sama isim zaman, bisa juga isim makan, bisa juga isim mim, sama isim ala. Gak usah pusing dulu apa ini semua gunanya. Hafalin dulu aja. Itu. Bacanya pokoknya dari kanan ke kiri. Nah, kita baca coba contoh satu ya. Di situ ada keterangannya sahih. Al-babul awal. Ikutin ya. Al-babul awal. Fa'ala yaf'ulu. Kita ulang. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Babul, ya, babul awal itu artinya bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Iya, baik. Iya, kita coba masuk ya yang sohi. Dilihat teman-teman yang ini, sohi. Nggak usah tahu dulu artinya karena kita memang belum bahas di kaidahnya. Tapi ikut dulu aja buat menghafalnya. Nah, kita masuk, kita lihat ya dari fa'ala ke kiri ya. Kita baca. Fa'ala, fa'ala, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Caranya gitu. Sebenarnya ada yang bernada juga, cuma nanti aja dulu. Kita yang pelan-pelan dulu aja. Oke, kita ulang lagi ya dari kanan ke kiri. Lihat fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul
taf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Atau Ana yang bacakan dulu, kemudian teman-teman langsung baca. Nanti bareng-bareng. Sekali lagi Ana bacakan. Lihat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun wahid isnan salasa. Baik. Kita bahas sedikit yang sudah kita pelajari biar nggak kemana-mana. Fi'il amr. Apa kemarin itu fi'il amr? Fi'il amr? Kata perintah. Apa kemarin fi'il amr, Mas? Kata perintah kan? Nah, di sini ada fi'il amr. Fi'il amr itu berarti uf'ul. Lakukanlah, kerjakanlah. Kata perintah itu semuanya. Uf'ul. Bentukan kata perintah itu kayak gitu. Uf'ul. Unsur. Di bawahnya ada unsur. Tolonglah. Kemudian juga ada fi'il madi, fi'il mudhari yang kita sudah ambil. Adapun masdar, fa'il, maf'ul, ism amr itu kita belum ambil. Jadi nggak usah dulu dibahas. Karena mungkin biar nggak pusing kemana-mana. Oke, gitu cara bacanya. Kemudian kita masuk ke nasoro. Atau ulang sekali lagi, fa'ala ya. Wahid, isnan, salasa. Tayyib. Kemudian ada contohnya di sini adalah nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Oke, bisa dikasih arti. Nasoro artinya menolong di bawahnya. Nasoro. Nah, Anda bacakan dulu. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Baik, kayak gitu ya cara cara ngafalnya. Jadi sebenarnya kita mau jelasin, tapi karena kita belum dapat, tapi sebentar lagi insya Allah, baru nanti kita jelaskan apa itu maf'ul, fa'il, amr, masdar. Tapi kita mulai menghafalnya dari sekarang, dicicil. Baik, kita ulang sekali lagi, Anda bacakan. Nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Baik, mansurun minsurun. Itu aja dulu ya. Nah, dan di sini ada misal al-amsilah. Coba lihat di sini teman-teman. Di bawah. Di bawah banget ada contoh al-amsilah. Al-amsilah itu artinya contoh-contoh. Nah, di sini ada kategorinya coba. Kalau kita perhatikan tadi di sini kan sahih ya. Lihat di awal sini sahih. Nah, di misal ada juga sahih. Sahih. Jangan yang mudhaf dulu. Kita habiskan dulu yang sahih. Nah, ini sahih berarti semuanya nasoro, qatala, dakhala, kafaro, khoroja, satoro, kataba, kanasa. Itu dia mengikuti wazan fa'ala. Iya, oke. Nah, coba kita ambil satu. Tadi nasoro udah. Kita ambil qatala. Dapat semuanya? Qatala. Membunuh. Ya kan? Nah, kita mengikuti wazannya fa'ala. Berarti gimana bacanya? Qatala ya. Anda bacakan dulu coba. Dibayang-bayangkan sambil dilihat fa'ala. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Oke? Paham? Iya. Jadi qatala dibayanginnya bentukannya sama fa'ala. Paham, Mas Eko? Pelan-pelan. Insya Allah. Insya Allah ngikut pelan-pelan. Iya. Miqatalun. Oke. Oke ya, kita ambil ya. Jadi makanya dilihat diperhatikan di sini. Sohi, sohi. Berarti ini contoh untuk sohi berarti ngikutin wazan fa'ala. Coba kita ulang sekali lagi qatala. Perhatikan baik-baik. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Ayo, wahid isnan salasah.
Baik, coba satu orang, Mas Teddy coba. Qatalah atau dakhala, dakhala. Dakhala. Iya, mengikuti wazan fa'ala tadi. Dakhala yadkhulu da Dakhlan, lan da dakhilun madkhulun udkhul, udkhul la tadkhul madkhalu madkhalun. madkhalun yudkhalun. Baik. Coba Mas Jamar, qatalah. Yang susah-susah. Katabah. Kata bayak ketubuh kat Katban, katban katibun maktubun uktub la taktub maktubun tabun. maktabun miktabun. Baik. Oke, kayak gitu ya. Diikutin, dibayang-bayanginnya, ikutin kota layak betul loh. Gampang insya Allah. Kalau mau gampang lagi, kita buat buku khusus. Teman-teman bisa buat tulis sendiri, diperinci. Ngikutin rumusnya gini. Nah, gitu. Dulu juga kita kayak gitu. Jadi biar lebih mudah ngafalinnya, ditulis. Tapi kalau udah terbiasa, enak. Tapi yang penting kita hafalin dulu kota layak kotulunya. Nanti kita baca semuanya di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita cukupkan karena kita mau. Gimana? Yang di atasnya itu misal fi'il madi itu Oh, ya. artinya Apa? gitu. Ya, nanti atau kita artikan sekarang ya. Oke, dikasih. Iya. Iya, oke kita artikan aja. Fi'il madi, udah tahu kan? Bina. Oh, dari bina. Bina itu artinya bangunan. Bentukannya. Iya, bangunan. Iya. Jadi bina bangunan itu kan kita kemarin udah pelajari ada namanya ism sohi, mamdud, maksur ya kan? Nah, di sini ada nanti yang belum kita pelajari sebenarnya bina bangunannya. Di bawahnya bentukannya ada sohi, mudhoaf, ada apa ini ajwaf wawi sama nakis wawi. Nah, ini kita belum pelajari. Kemudian dulu bina bangunan. Kemudian fi'il madi kan kita udah tahu ya. Kata kerja yang telah lampau. Kemudian fi'il mudhari. Kata kerja yang akan atau sedang. Masdar. Masdar itu artinya sumber. Masdar, sumber. Kita artikan sumber. Kemudian ism fa'il, pelaku. Ism fa'il artinya pelaku. Ism maf'ul, objek. Kalau diartikan yang di. Iya, yang di, ya kan? Yang dipukul, yang di itu kan objek. Kemudian fi'il amr, perintah. Fi'il amr itu kata perintah. Kerjakanlah, tolonglah, bantulah. Nah, kita sebentar lagi. Ya, kemudian, iya, kerja bakti lah. Fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu larangan. Iya, larangan. Nahyun, artinya larangan. Nah, fi'lil nahyi, fi'lun nahyi, artinya larangan. Fi'lun nahyu. Kemudian isem zaman, isem makan, masdar mim itu artinya isem zaman dulu. Isem zaman itu artinya keterangan zaman atau waktu. Zaman itu waktu kan. Makan tempat, keterangan tempat. Isem zaman itu artinya keterangan waktu. Kalau yang di bawahnya isem makan, yang di tengah-tengah itu keterangan tempat. Masdar mim itu artinya masdar yang diawali huruf mim. Huruf mim, masdar. Masdar itu tadi sumber, tapi dia ada mimnya. Nanti ada kegunaannya. Apa sih itu? Tapi kita tulis artinya dulu aja deh. Oke, masdar yang diawali huruf mim. Oke, sudah di sini? Ada yang ketinggalan? Yang terakhir. Terakhir, isem alah. Artinya adalah alat atau bendanya. Kata benda, alat kata benda. Baik, oke. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Nanti tinggal teman-teman buatkan satu
perincian kayak set gitu kan. Ngikutin dari itu tadi. Oke, ada yang nggak dipahami? Oke, sebelum kita tutup, teman-teman yang online. Insya Allah teman-teman ada yang misal murojaah nggak dipahami, ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan di grup ya. Bisa ini langsung ke Ustaz secara japri. Nah, Iya bisa secara japri. Tapi kalau mau secara grup juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman biar teman-teman yang lain dapat penjelasannya. Type. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Setelah ini kita kerja bakti. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman perlu kita ketahui, paham tidak pahamnya kita, ingat niat kita di awal ini adalah ibadah. Berarti kita mungkin nggak paham sekarang. Dan ini kenyataan. Ada banyak terjadi murid-murid itu dia nggak bisa sekali paham ini. Sekali ikut belajar ini nggak paham. Tapi dia akhirnya ikut terus, ikut terus, ikut terus. Maksudnya di pertemuan daurah berikutnya dia ikut lagi. Baru keberapa kali ikut daurah baru dia paham. Iya, baru dia paham. Iya, mungkin sekarang belum bisa paham. Dan ingat teman-teman, ikut ikut itu ikut terus nggak paham bukan berarti rugi. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena dia ibadah, ada nilai pahalanya yang kita dapatkan. Kita nggak paham, tapi kita dapat pahalanya. Tapi ya bukan berarti saya nggak paham-paham, akhirnya adalah nggak usah ikut. Jangan, tetap berusaha sambil memohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan pemahamannya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah catat sebagai amal pahala untuk kita dan berkahi ilmu yang kita dapatkan. Teman-teman jangan lupa murojaah dan hafalkan. Kemudian bertanya, ya, bisa melihat buku-buku yang lain juga mungkin ya, banyak sebenarnya. Apapun ada yang salah mungkin dari penjelasan Ana, bisa nanti teman-teman mendapatkan mungkin Ustaz, Ana mendapatkan ini dari sini. Ya, bisa kalau misalnya memang ternyata ada kesalahan yang Ana ucapkan bisa bisa disampaikan agar kita saling belajar. Baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.